nambah lagi. Itu kurang apa doyan? Oh, emang belum kenyang. Tapi jangan kebanyakan, nanti biasanya lo tuh udah udah kenyang, pasti tak lama-lama juga bosan. Yang ininya 3, yang ininya 1 aja. Kalau gue emang sukanya kayak gitu. Tapi kalau lo sukanya justru yang ininya 1, tapi yang ininya 3, ya silahkan sih. Tapi kalau gue sih senangnya kayak gitu. Dan kalau ditanya gue sama lo sama-sama senang dan kita punya pilihan yang berbeda, nggak apa-apa kan? Banyak banget belinya. Emang ada budgetnya sesuai gitu. Awas nanti kalau biasanya lebih dari budget kan, nanti ada yang kelupaan. Oh iya, karena kebanyakan beli-beli check out sampai lupa buat isi pulsa, atau tahu-tahu malah minjemnya. Ayo sesuaiin lagi sama budget. Hai, kenalin, nama gue Sabrina. Jadi di video yang pertama kali ini gue akan membahas tentang konsumsi. Jadi di saat ya kita nih, entah secara individu maupun secara dilihat dari rame-rame gitu ya, kelompok atau masyarakat, kan pasti akan mengkonsumsi, akan membeli sesuatu. Kita memang membutuhkan barang maupun jasa gitu ya. Nah, jadi di video ini akan jelasin dulu nih apa aja sih itu konsumsi. Lalu pasti nggak lupa ya dengan teori ada yang ordinal, ada yang kardinal. Nah, bedanya apa nih? Lalu coba kita masuk ke 3 tipe soal yang ada. Jadi tipe soal yang pilihan ganda yang ABCDE, lalu tipe soal yang sebab akibat, dan tipe soal yang 1, 2, 3, dan 4. Oke, sekarang ke materinya dulu ya. Namanya dulu nih, konsumsi. Ingat tadi, kalau konsumsi itu kegiatannya. Kalau kitanya nih, itu namanya pihak yang makan itu kan, pihak yang mengkonsumsi itu alias konsumen. Nah, di saat kamu merasa, wah pelayanan itu oke banget, atau wah pangan itu enak banget, kayak gue harus kasih rating yang oke gitu ya, atau memang kita sampai bilang gitu kan, kasih rekomendasi, atau memang kita ngomong, ih gue puas banget tuh pakai itu, yang itu benar-benar berkualitas, enak. Nah, kepuasan dalam mengkonsumsi suatu barang itu dinamakan utility. Dan tapi nih, kalau walaupun awalnya enak, cuma kalau berulang lagi ya kan, setiap pagi begitu mulu gitu kan, awalnya sih enak, nah lama-lama cuma kan bisa bosen gitu. Jadi nanti akan ada satu titik yang lo biasa aja nih, terus enak sampai gila gue puas banget atau gue kenyang banget, ini tuh gue suka banget, tapi nanti zwing lama-lama dia juga akan bisa turun gitu ya, kalau memang kuantitinya itu terlalu banyak. Namanya manusia pasti bisa merasakan bosen ya, atau muak. Nah, konsep itu dinamakan hukum Gosen 1 atau marginal utility. Lebih tepatnya diminishing marginal utility. Ingat, ada kata diminishingnya. Jadi memang lama-kelamaan itu akan mengalami penurunan. Nah, kalau lo lagi jalan sama temen lo gitu ya, tapi sekarang lagi COVID ya, jangan misalkan main kemarin gitu pas masih kayak bulan Januari atau Februari 2020 kan, kita masih nongkrong gitu ya, entah ke kafe atau ke coffee shop gitu. Oh, mungkin temen kita lebih suka yang frappe, atau yang ini justru lebih suka yang emang kopi hitam asli gitu, atau datang ke coffee shop tapi malah cemil-cemil. Nah, itu dinamakan preferensi. Jadi ya tergantung orangnya nih, ada yang lebih suka ini, ada yang lebih suka yang itu, atau justru dia bukan suka ini, bukan suka itu, tapi justru suka yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke 2 teori konsumsi ya. Jadi yang pertama itu teori kardinal. Nah, di kardinal ini kalian cuma boleh membandingkan 1 barang aja. Lo sepuas apa pakai barang itu? Kan kadang kalau pesan sesuatu suka ada yang kasih rating gitu ya, bintang 1, 2, 3, sampai 5, atau dari enak ya B aja sampai wah ini enak banget gitu. Jadi di teori ini yang sebelumnya gue bilang, dia itu ada dimana titik lo tuh merasa puas banget atau titik maksimumnya itu dinamakan total utility. Nah, si total utility itu akan lebih berasa lagi nih kita puas kalau
ternyata harganya atau price-nya itu pasti pas nih di kantong kita. Kan kadang gini ya, enak sih, gue sih suka, cuma ya kalau mahal banget mah kayaknya gue jangan sering-sering deh gitu ya. Tapi kita akan lebih sering repeat order, kita akan sering beli itu, kita akan sering pakai itu kalau kita ngerasa itu enak banget atau pelayanannya itu oke gitu kan, dan harganya memang sesuai sama budget kita. Oke, sekarang kita ke teori yang kedua ya. Nah, kalau di teori ini kalian tuh nggak bisa menghitung kepuasan. Kayak misalkan tadi dari 1 sampai 5 lo merasa kalau puas banget lo kasih bintang 5, atau dari 1 sampai 100 gimana nih rasanya gitu ya, packagingnya gitu, lo bisa kasih 8 dari 10 gitu. Berarti memang tuh bisa dinilai ya. Nah, kalau di teori yang kedua ini itu kalian nggak bisa memang menilai gitu ya, dan harus dibandingkan dengan produk lain atau dengan barang lain. Jadi di teori yang kedua ini namanya teori ordinal. Di teori ini akan ada 2 kurva yang harus teman-teman pahamin. Yang pertama itu grafik atau kurva indifference curve atau kurva indiferensi. Nah, di kurva ini, yang namanya kurva kan biasa ya, dia akan ada posisi yang memang vertikal ke atas gitu kan, dan yang horizontal alias mendatar. Nah, kalau teman-teman itu lebih suka mengkonsumsi A, nah teman-teman harus taruh produk itu atau mungkin makanan itu gitu ya, atau brand baju tertentu gitu ya, itu ada di yang bagian vertikal atau di garis Y kan ya. Nah, tapi kalau di garis yang horizontal atau yang X itu kalau kalian merasa oh gue nggak akan terlalu pakai banyak nih, gue sih lebih prefer yang A dibanding yang B gitu. Dan si kurva indiferensi ini dia bentuknya bukan garis linier seperti garis yang kaku gitu ya, justru dia itu agak melentur-lentur gitu. Jadi nanti si kurva indiferensi ini kan membahas ya preferensi orang gitu ya. Oh, kalau gue sih lebih suka yang A, kalau ternyata temen gue lebih suka yang B gitu. Tapi pasti tanya ya, kita sih sama-sama puas akan ngasih kayak angka 100 gitu. Gue sih sama-sama senang gitu ya. Nah, si kurva indiferensi ini harus bersinggungan gitu ya nanti dengan kurva budget line. Nah, tadi namanya aja budget, berarti kan kurva anggaran, di mana emang garisnya akan seperti ya garis pada umumnya gitu ya, yang linier gitu. Nah, mereka itu harus bersinggungan alias kayak ada yang nempel-nempel gitu. Nah, berarti di titik itulah budget lo gitu ya, duit yang ada memang bisa mencukupi atau membeli apa yang kamu inginkan. Misalkan contohnya gini, sebenarnya sih gue mah senengnya tuh ya kalau pulang tuh dari mall pengennya beli sepatu tuh 3, tasnya 2. Ya kan, itu berarti posisi gue tuh bakal happy banget sepanjang jalan sampai rumah gitu. Ya, tapi balik lagi, ternyata budgetnya tuh nggak ada di dompet itu, ternyata hanya cukup kalau beli sepatunya itu 2 aja gitu ya, lalu beli tasnya 2 aja, karena nggak bisa dipaksakan kalau beli 3 gitu ya, nanti budgetnya nggak ada. Nah, di titik yang tadi tuh, oh budgetnya itu sesuai, berarti disitulah bahwa adanya keseimbangan, di mana apa yang diinginkan ternyata ada duitnya. Lalu nanti ada juga nih kurva tentang price consumption dan income consumption gitu ya. Dari kata price berarti kan harga, ya maksudnya di sini kalau nih ada perubahan harga dari produk ataupun barang itu, entah itu justru lebih mahal gitu ya, atau justru diskon, lebih murah turun. Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi ya kita nih ya, wah diskon, yang bisa beli 1 yang beli 2 gitu kan, atau ya mahal ya, jadi deh kita makannya berdua aja, atau biasanya mungkin sekalinya nyetok itu 5, jadi cukup 3 aja. Nah, sedangkan kalau income consumption yang berubah itu adalah dari ya pendapatannya nih, duitnya kita gitu ya, entah memang mungkin dapat dari mama naik gitu kan uang jajannya, atau ternyata ada usaha-usaha kecil-kecilan terus laku, jadi emang duit yang kita punya itu lebih banyak, pasti kan mempengaruhi kita ya. Kadang kalau duit yang di dompet banyak aja kan, transferan ada dari si ini, dari sini, si ini, pasti itu
twing, kita kayak aduh kok gue pengen beli ini ya, kok gue pengen beli itu gitu ya. Tapi di saat income itu mengalami penyusutan atau ya memang income-nya ada penurunan gitu kan, nggak sebanyak hari biasanya memang kita kan jadi yaudah deh gue agak irit-irit, atau dalam mengkonsumsi suatu produk maupun jasa kan jadi secara kuantitas kita nggak terlalu belinya itu banyak. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya ya. Gimana nih dengan materi yang tadi? Semoga kalian mudah ya untuk memahaminya gitu. Nah, di soal yang pertama, biasalah dia hanya soal pilihan ganda. Jadi kamu cari satu jawaban yang udah pasti betul. Nggak akan ada kemungkinan, oh A sama B betul. Nggak mungkin gitu ya, hanya satu aja. Nah, di soal yang pertama kan disitu dibilang titik dimana kita sebagai konsumen itu merasa gue puas banget, atau ya memang kita dalam memakai atau mengkonsumsi suatu barang gitu ya, ataupun makanan emang kita tuh senang banget gitu ya, atau parah ini tuh titik dimana kayaknya tuh gue kenyang banget, atau ini tuh enak banget, bermanfaat banget. Nah, itu namanya total utility, atau nanti boleh disingkat TU ya. Jadi nomor 1 yang total. Next, kita ke soal nomor 2. Nah, di soal ini sebab akibat. Jadi teman-teman akan ketemu soal jenis ini di ujian mandiri. Misalkan di SIMAK UI atau di SIMAK UI internasional. Pastinya kalau internasional soalnya dalam bahasa Inggris ya. Ataupun ujian mandiri Undip maupun ujian mandiri UGM. Nah, kita cek dulu nih pernyataan atas dan bawah betul atau enggak. Lalu ada hubungannya enggak nih, atau jangan-jangan salah. Kalian harus pilih A itu kalau atas betul, bawahnya betul, dan mereka berhubungan. Kalau B, atas betul, bawah betul, tapi ternyata mereka bukan sebab akibat. Nah, kalau C, atasnya betul, bawahnya salah. Kalau D, atasnya salah, bawahnya betul. Nah, kalau E, salah-salah. Dan ingat, kalau udah ada salahnya, kalian gak perlu mikirin, ini ada hubungannya nggak, ini ada hubungannya nggak ya, itu nggak usah gitu. Nah, saat kita cek nih di kalimat yang atas atau pernyataan yang atas. Di situ dibilang, ya di saat kita kan ya lebih suka ini, ya pasti kita akan lebih kayaknya gue mau beli ini tuh lebih banyak dibanding yang ini, atau kita akan lebih memprioritaskan yang ini dibanding yang ini, karena kan balik lagi ya preferensi seseorang gitu ya, keinginan untuk membeli suatu barang ataupun jasa kan tergantung gitu. Nah, yang bawah tapi salah, ingat nggak tadi ada dua teori ya, ada ordinal dan kardinal. Kalau teori yang membandingkan dua barang gitu ya, itu namanya teori ordinal, bukan kardinal. Kalau kardinal itu hanya satu barang aja. Oke, berarti kalau atas betul bawah salah, jawabannya yang C. Yeay, sekarang kita udah masuk ke soal nomor 3. Makasih ya buat kamu-kamu yang masih terus nonton video ini sampai selesai. Nah, di soal yang ketiga, ini soal 1, 2, 3, 4. Jadi pilihannya itu ada 4. Nah, cara jawabnya tetap sih harus dari A sampai E gitu ya. Jadi kalau A itu option 1, 2, 3 betul. Kalau B 1 dan 3. Kalau C 2 dan 4. Kalau D 4 aja. Kalau E 1, 2, 3, 4 betul semua. Gitu ya. Jadi ini agak beda nih, soalnya seperti kalau A, B, C, D kan cuma 1. Nah, ternyata kalau tipe yang soal 1, 2, 3, 4 bisa 1, 2, 3, bahkan bisa semuanya betul. Nah, sekarang kita lihat nih di soalnya, mana ya yang merupakan ciri-ciri atau pernyataan yang betul nih dari budget line maupun indifference curve. Berarti ini soal mengenai apa yuk, teori ordinal ya, karena kita bisa membandingkan produk ini atau produk ini, lalu pengen beli yang mana, pengen beli berapa sih lebih tepatnya, ini 3 atau 2, ini 1 atau 5 gitu ya. Nah, terus kita lihat nih, yang betul itu adalah 1, 2, dan 3. Ingat, yang namanya seseorang kalau dia suka sama barang ini gitu ya, pasti dia akan memprioritaskan yang ini dibandingkan yang ini ya. Tetap sih mungkin mengkonsumsi dua-duanya, cuma akan lebih banyak yang ini. Lalu, yang namanya konsumen juga harus memperhatikan budget yang ada. Begitu, karena nanti ada titik keseimbangan konsumen di mana oke, dari budget gua ada, dan gua kalau belinya segitu gue juga happy, gue juga seneng. Jadi gue tetap happy, gue tetap puas gitu ya, tapi tanpa perlu hutang misalkan. Lalu ingat, kenapa yang keempat salah? Karena kan kalau teori ordinal itu dia bukan hukum Gosen 1 ya, karena hukum Gosen 1 atau sinonimnya atau nama lainnya adalah the law of diminishing marginal utility, itu teori kardinal. Oke deh, berarti udah selesai ya pembahasan 1, 2, dan 3. Ayo, kamu bener banget kalau kamu suka sama video kali ini, boleh
pencet like-nya ya, dan subscribe supaya nggak ketinggalan nih sama video-video selanjutnya. Dan ingat, buat belajar entah itu TPS maupun sosum khususnya ya, dibawa santai aja, jangan pusing-pusing dulu, aduh gua belum bisa. Nah, karena belum bisa, coba dicicil, di list apa nih yang belum bisa gitu kan, tiap hari coba dikejar, entah materi maupun latihan soalnya ya, karena belajar itu harus santai.